Kurang ada, ambil lagi yang kecil. Yang kecil kan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mu'alif atau yang menulis buku Risalah Tuntunan Sholat Lengkap, Dr. Andes Muhammad Rifai, ini luar biasa. Semoga apa yang beliau sampaikan, yang beliau tulis menjadi amal jariah tentunya, dan bisa menginspirasi kita untuk bisa beribadah pada Allah dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Untuk yang pertama kita pelajari tentang bab 1, pengantar umum atau pendahuluan, ya. Yang pertama adalah hukum Islam. Hukum Islam itu ada 2, ya. Yang pertama sebelumnya adalah siapa yang diwajibkan atau melaksanakan kewajiban ini, tentang melaksanakan aturan atau hukum Islam ini. Yang pertama adalah mukallaf, ya. Mukallaf itu orang Islam, ya, yang dikenai kewajiban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama, karena telah dewasa dan berakal atau akal balik, serta telah mendengar seruan agama. Ya, kita sangat mengenal istilah mukallaf, ya. Mukallaf itu ya sudah Islam, ya. Dikatakan mukallaf itu rata-rata ya, kalau kita mengetahui itu orang tuanya sudah Islam, gitu. Karena ukurannya adalah baligh, ya. Ukurannya adalah baligh. Baligh itu secara fisik, kalau yang laki-laki itu sudah pernah mengeluarkan mani, ya. Tanda-tandanya itu biasanya mimpi, kemudian keluar maninya, ya, pipis lah, tapi tidak kencing, ya. Peri sudah balik, sudah mimpi basah. Burung, waduh. Mas Jalil sudah ya, kelas berapa kemarin? Eling berapa? Baliknya pertama itu kapan? Yoga? 7 kelas SMP. Nah, buat SMP. Biar ceritane. Ngimpi numpak motor. Lagi Kang kelas piro? Wis burung? Wis balik ya? Lagi Kang Ali. Buat kelas 7 ya. Lah kowe kelas berapa ya? Juga Pak, pun pernah pi. Oh, lah saiki kelas berapa? Kula pun kali. Oh, kelas kali, kelas 8. Tapi wis kira-kira wis tahu dong wis. Dengan ciri-ciri seperti itu. Mimpi ya ta, oh, bener. Berarti wis balik wis, ya. Kalau sudah balik begitu, ya. Jadi dengan tidak sengaja ngimpi, apa ya orang ngimpi ya apa-apa, tapi keluar mani, ya. Pliket-pliket ya. Itu harus namanya sudah balik. Kalau yang putri itu sudah haid, ya, sudah haid. Mbak
Siapa ya? Husnul kelas berapa waktu itu? Oh, 5 SD. Bisa. Nah, gimana ceritanya? Takut-takut nono apa? Apa ini? Kebeler apa? Nah, tuh. Mbak Puspita kelas 6. Tapi itu anu loh ya, ndak boleh apa kuwi cepet-cepetan apa kok aku gak podo, aku wis kelas 6, aku sik kelas 5, terus sing lanang aku wis SMP kelas 1, anak sing kelas 6 itu ndak sama ya. Jadi ukurannya bukan umur ya. Ada juga yang ceritanya itu yang perempuan ndak pernah haid sampai tua, ada. Nah, ada yang sudah besar itu ternyata juga belum. Ada yang cilik tapi wes kelas 5, ada kelas, kalau ukuran umur itu ya sekitar kelas 9 lah. Kelas 9 itu ada yang sudah umur 9 tahun ya. Nah, karena itu kaitannya dengan perkembangan fisik atau tubuh dan juga pikiran ya, gitu. Jadi nanti kalau punya adik itu bisa memberi pengertian. Kalau sudah haid dan laki-laki sudah sudah pernah mengeluarkan mani, maka mani itu dan haid itu adalah termasuk najis ya, termasuk najis, sehingga itu harus berkewajiban mandi besar ya. Kemudian keramas berapa? Kita baca niat Pak. Loh, orang niat gak ngerti ya. Loh iya, saiki diniati ya. Wes ngerti tak saiki ya. Nah, seharusnya pelajaran seperti ini disampaikan sebelum mengalami ya. Sebelum mengalami itu harus diberikan pelajaran. Sudah ada di SD pelajarannya? Ada ya, najis itu diajarkan. Termasuk yang perempuan itu masalah haid harus sebelum mengalami harus diajarkan. Bukan persoalan apa itu malu-malu atau memalukan, tapi ini adalah hukum Islam. Jadi bukan masalah tabu, tapi pengetahuan, harus dikasih tahu. Bahkan yang perempuan itu ada Risalatul Mahed ya, itu ada pelajarannya. Jadi tidak sembarangan ngawur ya, begitu. Kemudian kalau sudah begitu itu dikatakan sebagai baligh. Itu secara fisik lah ya. Tetapi ada tambahan lainnya. Selain baligh itu ada kekhususan, yakni mengetahui benar dan salah. Mengetahui benar dan salah ini penting. Itu ukurannya juga bukan masalah haid atau sudah pernah mengeluarkan mani, tetapi ini kaitannya dengan pikiran ya. Enek sing wis gede umure ya akeh, wis haid ya wis mengeluarkan mani tapi gak Jawa. Ada nggak? Ada, pernah lihat ya? Enek wis gede tapi loak iki bener apa salah ndak ero. Namanya itu idiot. Ya, ada juga yang inklusi, bisa itu loha tapi tidak paham, atau yang apa itu gak Jawa atau goblok ulau lo. Nah, sehingga itu tidak terkena hukum ini.
Karena urusannya adalah benar salah ya, baik dan buruk itu harus paham. Kowe ngerti apik ora? Apik ngerti ya? Contohnya apa apik? Panas, Pak. Panas. Panas sih apik. Oh ya. Maksudnya sing dimaksud apik elek iki kaya kowe ngaplok kancamu ngono kuwi apik apa elek ngono lho. Maksudnya misalnya nek hukum bener ki Jawa ora. Misalnya orang nganggo kathok ning ratan iki bener apa ora? Pak Yutri dong ora weh. Nek ngeranggaki kathok ning ratan iki bener apa salah? Lah ngono. Nek ra salat ngono ki bener apa salah? Ya ora. Ya maksudnya iki nek trae ora wayahe salat, ra salat ya ora apa-apa. Maksudnya ngono kuwi. Hubungane iki bener salah ki kudu ning gone, ya ta? Misale orang nggo kathok ning ratan kan salah, ya ta? Tapi nek wayah ning sumur kan ora salah ya. Nah, itu kudu paham ngono kuwi. Sing dimaksud itu termasuk tentang hukum tadi. Ya, membunuh orang ini gak oleh, tapi membunuh cecak no oleh. Ya oleh, ya ta. Termasuk mateni lele. Nah, kuwi oleh ora? Oleh, ya ta. Beleh sapi ya oleh, beleh wong oleh ora? Ora oleh. Lah itu maksudnya mengetahui benar salah ya, mengetahui hukum larangan dan perintah, ya. Dan nek juwen doh ora Jawa ya toh, enek wong barang dipateni lah, repot ya. Ya nek cacing mau apa dipateni ya ora apa-apa, tinggi mancing. Tuh maksudnya seperti itu, meskipun sederhana tetapi itu adalah satu indikator bagaimana orang itu memiliki kewajiban yang berakal. Berakal ini maksudnya gue iso mikir ya, iso mikir, karena manusia dibekali dengan pikiran. Itu kapan kaya enak bar sangune 100 terus jajan ini saya ketahui bar ngalih. Nah saya digoleki diumum nih, tadi yang belanja jujurnya saya ketahui belum diambil, mohon untuk menemui pembelinya. Berarti kan ra paham tuh ya bar ya. Kudune nek jajane saya ketahui duitnya 100 kuwi jujule saya 50, aja mulih ae glunus saya, berarti kan ora paham. Nah, pikirannya gak tinggu atau juga lupa. Kemudian ukuran yang paten tadi diantaranya adalah berakal, kemudian sudah balik ya. Ini sudah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perintah Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ya, ada larangan, ada perintah. Kalau urusannya dengan ibadah itu, semua ibadah itu tidak boleh. Ya, dengarkan, ini penting. Semua ibadah, jenis ibadah apapun itu tidak boleh atau dilarang. Ibadah maksudnya melakukan sesuatu, penyembahan, ya. Semuanya tidak boleh, kecuali ada perintah. Nenek perintah ya lakonono gak apa-apa, tapi nek gak enek perintah nah,
gaeto ya. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu jenis ibadah, boleh dilakukan, boleh. Kenapa? Karena ada perintah, ada perintah. Kemudian puasa, puasa itu juga ibadah, boleh dilakukan, boleh. Kenapa? Karena ada perintah. Nek misalkan puasa telung dino, oleh ora? Puasa telung dino telung bengi oleh ora? Boleh? Oleh ora? Kang Ali, puasa telung dino telung bengi oleh ora? Boleh, mboten ngertos. Selama ada perintah berarti boleh. Ning terus perintahnya untuk kita itu kalau puasa kan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lah itu perintahnya. Lah kok poso telung dina iki perintahe piye? Gitu ya. Poso ora sahur. Poso ora sahur iki oleh ora? Boleh? Ya gak oleh wong poso ora sahur, perintah piye? Puasa itu dimulai dari menahan makan, ya, menahan makan. Lah nek ora mangan terus ditahan itu terus piye? Dan nahan apa? Ya. Terus termasuk juga hal-hal yang lainnya. Begitu ya. Jadi semua ibadah itu tidak boleh kecuali ada perintah. Kecuali ada perintahnya. Itu. Kemudian orang mukallaf ini saya katakan secara umum adalah dari kalangan orang Islam. Jadi ukurannya tadi sudah balik, ya sudah apa tadi? Yang putra sudah mengeluarkan mani, kalau yang putri haid. Itu untuk orang Islam. Nah kan ada kalau yang meskipun ukurannya kita balik ya, tapi bukan Islam kan tidak apa-apa ya, tidak ngelakoni loh. Terserah misalnya haid bare ya apa itu tidak mandi besar, kan aturannya kita tidak tahu mereka gimana. Nah, ada perbedaan kalau orang yang sudah besar kemudian masuk Islam itu namanya mu'alaf, ya, mu'alaf. Wis Islammu kat cilik apa wis gede ya? Nekmu Islam lho. Kat pira? Eling ora we? Islammu kapan lekase? Kat cilik. Umur berapa? Kelas kali Pak. Kelas loro wis Islam ya ya. Kelas piro? Eling wae Islam kuwi kelas piro lekase? Umur piro? Oh, sadere damel wis Islam lho. Lho men. Urung digawe lho wis Islam. Karena Pak Mboke Islam nek kowe gak. Elingmu kapan nih? Kowe Islam nih. Kelingan ora kowe lekas Islami kapan? Ora eling ya. Ngerti-ngerti sih Islam ngene. Lah kowe soy. Wahyu Tri. Islammu kapan? Lekase. Betul. Kapan wi? Lah.
Ya toh. Kang Ali, Islamnya kapan kan? Lahir terus Islam ya. Nah, ngerti ya? Lagi bagus tuh. Sejak kapan Islamnya? Gak ngerti ya, ngerti Islam. Bayi ya ngerti. Oh, ngerti TK. Oh, aku Islam nah. Islam, yes. Oh, bahaya. Ya. Loh, rata-rata anak-anak orang Islam tuh nggak ngerti Islamnya kapan tuh nggak ngerti. Aku orang ya orang ngerti. Ini secara logika, suwi-suwi mikir. Krono bapakku mbiyen Islam, mbahku ya Islam, mbah buyutku Islam, berarti ket mbiyen Islam. Nah, maka ini kita harus memahami betul, ya, memahami betul. Memang secara fisik, secara mental juga, secara histori atau secara leluhur, ya, nah, kita itu sejak belum ada sudah Islam. Alhamdulillah. Kita tidak minta loh ya, kita tidak minta. Ujuk-ujuk ya wis lahir, dilahirnya karo wong Islam. KTK cilik Islam terus. Sampai awal dhewe gak ngerti Islamnya lekasnya kapan ngerti Islam, sehingga ada kewajiban bagi kita itu diukur dengan mukalaf tadi, ya, sudah memahami benar salah dengan ukurannya adalah balik, ya, itu tadi loh ya. Makanya nganggo ukuran balik. Lah nek isih cuwilik umur 5 tahun urung balik, melakukan hal-hal yang misalnya sholat srowegep sholat, ya ta, enek sing srowegep ngaji, enek sing umur 5 tahun urung balik, enek sing 7 tahun apa 8 tahun urung balik tapi sudah trep melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan atau ibadah. Nah, itu belum termasuk perhitungan, ya, perhitungannya urung dimulai kalau sudah waktu balik tadi, ya. Tapi kenapa kita dari kecil wis bayi diwarai, oh ngono ki gak oleh, ya kan? Nguyui wong ki gak oleh, karena apa ya gak apik, ya. Misalnya kita diajari sholat, kita diajari wudhu, diajari syahadat, diajari ngaji. Itu apa? Dalam rangka mempersiapkan diri ketika kita sudah menginjak balik atau sudah diberi kewajiban dan juga larangan. Itu tadi kita sudah siap, benar ya? Karena apabila kita tidak dibekali di waktu kecil, gak di sekolah nih, gak diwarai ngaji, gak diwarai fikih, ya, ketika kita sudah balik ternyata gak jowo, kan ya repot, ya, itu ya. Nah, itu awalannya alhamdulillah kita sejak kecil sudah diberi pengertian tentang nilai-nilai agama. Ketika kita sudah balik, sudah mukalaf, itu maka semua yang kita kerjakan itu sudah punya akibat hukum. Misalkan tidak sholat, itu mendapatkan
dosa. Kalau sholat dapat pahala. Nah, ya, dong ya. Kemudian terusnya, kalau sholat mendapatkan pahala. Kalau dapat pahala, nanti berikutnya itu berefek kepada di akhirat nanti kita akan dimasukkan ke surga. Itu. Kalau tidak sholat berarti mendapatkan dosa. Kalau dosa masuk neraka. Itu konsepnya demikian. Konsepnya demikian. Konsepnya demikian, harus dipahami. Nah, itu yang jangka dekat dan jangka panjangnya. Perintah Allah itu banyak sekali, ya. Makanya kita harus belajar, terus belajar ngaji, ya, ngaji perintah Allah. Kita lanjutkan. Mukallaf sudah paham, ya, sudah tahu benar dan salah. Tahu pernah Mbak Gunul benar dan salah? Contohnya benar apa? Berbuat baik itu benar. Apa ya contohnya berbuat baik ini? Itu. Contohnya tidak baik apa Mbak Ayu? Mencuri, ya kan? Nek mencuri hati boleh? Mencuri ya gak oleh, mencuri hati ya boleh. Apa lagi? Mencuri tidak boleh. Meninggalkan kewajiban. Terus apa lagi? Nah, loh, durhaka kepada orang tua. Contohnya apa, Kang Wahyu? Durhaka kepada orang tua ya apa contohnya? Tidak membantu. Tidak membantu orang tua ini masa durhaka. Durhaka orang tidak membantu orang tua ini. Durhaka orang kira-kira. Ketoknya orang saja nih, ya. Membantu orang, tidak mau membantu orang tua ini durhaka ora, Kang Ali? Durhaka? Berat nih. Lah kowe nang kene terus ora tau wangi-wangi ibumu ngono piye? Masa durhaka? Ya bisa durhaka, bisa tidak. Pokoknya semuanya itu tinggal konteksnya loh ya, hati-hati loh ya. Jadi menghubungi sesuatu itu tidak boleh sesederhana itu. Ya kalau yang jelas-jelas itu bisa. Kalau yang apa, misalkan masih ada penilaian lain itu hati-hati. Kalau misalkan durhaka pada orang tua itu di dalam Al-Quran yang di dalam apa ya, hadis atau Al-Quran ya kan? Ketika berbicara dengan orang tua itu mengatakan ufin ya, eling lah. Ufi cara anune neng kene ya kata-kata yang tidak baik lah. Itu kan tidak boleh. Berarti termasuk durhaka. Atau misalkan membantah.
anu apa ya banyune entasen sik oh sik no kira-kira ora ya ta sik atau nggih tapi ora dintas-tas. Nah jare Ferry ngentas banyune entasen per goleki ning pemean ora enek lho. Itu ya misalnya Kang Wahyu dikon-ukone uyah Kang Wahyu tukokno uyah iki engko jujule PN 5.000 esowen ya ta dadi bae uyahe regane ya 5.000 aleh bare nesu nyeneni bude. Nah itu mungkin termasuk bagian dari durhaka. Yang durhaka lagi itu ya membenci kepada orang tua, tidak mau mendoakan, tidak nurut itu juga ada klasifikasi juga. Jadi tidak sederhana gitu lah. Dan nek diperintah kok nyolong ya masa ya manut ae. Itu ya. Makanya mari kita terus belajar ngaji ben ngerti cara pikirane enggak cupet-cupetan lah maksudnya. Pikirannya dikembangkan, wawasannya perluas begitu. Biar menjadi orang yang dewasa atau mukalaf tadi ya. Karena banyak sesuatu hal-hal yang berkembang, hukum itu juga berkembang ya, termasuk bodoh contohnya itu kan hukum Islam ya. Bodoh Idul Fitri tanggal piro dia kan gak ngerti. Nah terus nek gak ngerti terus ngenut sapa? Ngenut Pak Yai. Ngenut Pak Yai. Pak Yai ini ngenut Yai nenek, ngenut organisasi ini, ngenut pemerintah dan seterusnya ya. Itu. Makanya kita juga harus banyak memiliki pemahaman. Itu ya, banyak membaca, banyak belajar, banyak bertanya tentang hukum-hukum. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah hukum-hukum Islam. Hukum Islam itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ya, ada haram, ada makruh, ada apa lagi? Itu ya, ada wajib. Wajib itu apa? Ke hukum itu terbagi jadi 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Loh, 5 ya dah. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Satu-satu dulu ya, sederhana saja. Wajib itu adalah perintah yang harus dilakukan atau dikerjakan, jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa. Ini wajib. Wajib itu ada juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah wajib ain atau fardu ain. Apa saja fardu ain itu? Yaitu perintah yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang mukallaf tadi, seperti sholatnya 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan sebagainya. Termasuk tadi
termasuk rukun Islam yang pertama. Syahadat itu kan harus sendiri-sendiri ya, harus mengucapkan sendiri. Sudah pernah syahadat belum? Kowe lekas syahadat no kapan? Nah itu carane jenenge login, login. Loginnya Islam itu apa? Syahadat itu harus sendiri, ora oleh titip kancane ya. Harus dikerjakan sendiri. Itu ain ini dewe. Nah, awake dewe harus sendiri. Ora oleh bareng-bareng karo bature anu, gak oleh ya. Harus diucapkan sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sholat itu juga kewajibannya sendiri, wajib untuk dirinya sendiri-sendiri. Wajib sendiri. Maksudnya ini awake dhewe wajib mengerjakan sendiri. Awake dhewe ya an. Ora oleh titip kancane ya. Nah, itu. Poso ya ta. Poso ya kudu dhewe. Maksudnya iki dhewe awake dhewe sing poso. Ya. Ora oleh bayari kancane we, tak bayari 10.000 we pasakno aku, gak oleh ya. Kudu dikerjakan sendiri. Kalau zakat itu bisa sing zakatnya orang tua, majikane ya oleh, bae ya oleh. Zakat dhewe oleh, ya oleh duwe ya. Tapi bisa orang lain, tidak ain itu. Meskipun setiap orang harus mengeluarkan zakat. Itu pun masih ada lagi. Nek duwe. Lho, ana. Gampang ya ta. Zakat ya kabeh kudu wajib zakat. Ning nek duwe. Kalau anak-anak itu biasanya yang memberi zakat adalah orang tua. Oh iya eling ora ngerti ra nek dijakati barang. Ngerti ra? Yo kadang-kadang yo ora ngerti ya. Ya aku dijakati apa ora ya ora roh. Kalau memang ndak punya ya ora zakat ra apa. Lha ora duwe kan syaratnya duwe. Ya. Nah, itu. Kemudian haji itu pribadi juga, tapi ada syaratnya juga tadi mampu, ya tak? Mampu lah ber, haji ber. Ya mampu lah, yang memampukan kan Allah, ya tak? Gak ngerti besok. Kita punya cita-cita harus bisa mengerjakan haji, tahu rukun Islam secara keseluruhan 5. Ndak usah minder ya ta, saiki ra duwe, ya besok ora ngerti ya nek duwe ya ta. Gak ngerti. Terserah Gusti Allah ya. Sing penting saiki dilakoni apa eneke. Tuh. Wajib tadi ya, yang pertama wajib ain, harus sendiri. Kemudian ada juga yang kedua itu wajib kifayah, yaitu perintah yang telah dianggap cukup apabila telah dikerjakan oleh sebagian dari orang-orang mukallaf dan berdojalah seluruhnya jika tidak ada seorang pun dari mereka yang mengerjakannya. Contohnya apa? Menyolatkan mayit dan menguburkannya. Jadi kadang-kadang enek wong ora gelem srawung nek mati ya ben kubur dhewe. Ya ora mungkin lah ya wong mati kubur dhewe piye. Nah, itu menjadi kewajibannya orang Islam yang mukallaf tadi ya, untuk menyolatkan dan menguburkan. Lah misale enek wonge wis dugal ra karo-karan ra srawung tanggane mati.
Terus wong Islam sak lingkungan kono ora enek sing gelem nyolatne. Dosa kabeh sak enek ya. Ora enek sing gelem ngubur, dosa kabeh. Lho. Ya ta? Nah, harus paham. Tapi nek misalnya nek wong nyalatne wong 5 apa wong 7 wis disalatne apa wong 3 niku disalatne. Kayak terus karek ngubure ndak enek sing gelem karena corona aja. Ora enek sing gelem ngubur tokne ae. Ya, dosa kabeh. Kudu enek sing gelem ngubur. Nek wis enek sing ngubur berarti kewajibannya sudah ditunaikan. Wong sak RT wis gak kena dosa. Nah ya, dong ya. Fardu ain, fardu kifayah. Tuh ya. Fardu ain kuwi salat kuwi. Misale kowe ngerti ning kono, ning langgar wis bodho salat. Alah wis enek sing salat aku ora salat. Dosa ya. Kudu salat. Tapi nek enek wong mati wis enek sing nyolatne, kowe gak melu salat gak apa, aku tak sing duduk kuburan misalnya. Nyata aku sing ngewangi nata kursi ya, ora apa-apa. Aku tak golekne banyu, ora apa. Wis enek sing nyolatne berarti kewajibannya sudah ditunaikan. Begitu ya. Sampai jam berapa nanti? Nah ini. Oh sekolah. Kamu sekolah di mana? Fadilah Beauty. Lah kamu, benar. Pelajarannya apa besok? Tapi sekolah orang pelajaran. Oh, loh. Libur jalan-jalan aja saya. Kemana liburannya? Per sekolah mana? Tanggal merah Pak Siraga. Tanggal merah gitu. Goro. Lah, kowe iki nek diomongi aja gampang percaya. Ya to didelok tanggal merah apa ora. Ya to. Nah, diberitahu dari sekolah. Ya. Ojo gampang percaya nek diomongi deloken sik. Ngono. Iburi masalahnya apa ngerti. Besok itu 1 Muharram. Jadi tanggalnya merah libur ya. Gak mesti loh nek tanggal merah libur ya. Makanya hati-hati tanggal merah libur ya. Nah, ini nek pegawai libur, kadang-kadang diundur barang loh Pak, liburnya. Bolak-balik ya kemarin ya. Nanti selanjutnya kalau sudah efektif pelajarannya tetap belajar. Bukunya digawa sisan ya. Buku pelajaran. Kowe duwe berapa bukumu? Wes dijumi. Mas Walu? Nah. Yang SMK sudah diberi LKS sama buku materi belum juga. Jadwalnya sudah belum? Oh MPLS ya. Ya begitu ya. Kita lanjutkan di lain waktu. Nanti ini sampai selesai. Kalau sudah selesai baru ganti pelajaran. Bendong ya. Nanti bukunya ini ditambah ya Jalil, biar semuanya punya pegangan gitu. Nulis ora gelem Peri. Bisa nulis berapa ya? Nah, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kelompok lagi.